Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Odeyahyu Herliani Yusuf. Saya adalah dosen tetap program studi pendidikan anak usia dini di Universitas Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, saya mengikuti rangkaian sertifikasi dosen sebagai salah satu upaya untuk merefleksikan sekaligus meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik di perguruan tinggi. Proses ini menjadi momentum bagi saya untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran, memperkuat aktivitas penelitian, serta meningkatkan kontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat. Harapan saya, seluruh pengalaman tersebut dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, institusi, dan perguruan tinggi. Selanjutnya saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah Strategi Pengembangan Kognitif dengan kode mata kuliah 4962 AUT 3 dengan bobot 3 SKS yang diampuh pada semester 4 program studi pendidikan anak usia dini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aspek pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi memahami hakikat pengembangan kognitif pada anak usia dini, mengaplikasikan teori-teori pengembangan kognitif pada anak usia dini, menganalisis metode dan alat evaluasi pengembangan kognitif pada anak usia dini, mengevaluasi pengembangan kognitif pada anak usia dini, dan menciptakan metode pengembangan pembelajaran kognitif pada anak usia dini. Mata kuliah ini mengacu pada 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai pengetahuan konseptual bidang PAUD meliputi bahasa Indonesia, inklusi, motorik, kognitif, dan afektif. Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya. Menerapkan pengetahuan konseptual meliputi bahasa Indonesia, inklusi, motorik, afektif, kognitif, dan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. Capaian tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahlian secara mandiri, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan konseptual bidang PAUD meliputi bahasa Indonesia, inklusi, motorik, kognitif, dan afektif, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mahasiswa mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif. Adapun materi pembelajaran ini dilakukan 16 kali pertemuan. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan small group discussion yang dipadukan dengan studi kasus, project based learning, penugasan, dan kuis. Pembelajarannya didukung oleh berbagai media digital untuk meningkatkan proses pembelajaran yang efektif dan interaktif. Adapun materi pembelajaran ini dilakukan 16 kali pertemuan. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan small group discussion yang dipadukan dengan studi kasus, project based learning, penugasan, dan kuis. Pembelajarannya dilakukan oleh berbagai media digital untuk meningkatkan proses pembelajaran yang efektif dan interaktif. Perkuliahan ini dilaksanakan 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali penyampaian materi, 1 kali ujian semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Dalam pembelajarannya, saya memanfaatkan berbagai media seperti bahan ajar digital dan LCD proyektor, serta kuisis sebagai media evaluasi. Selain itu, WhatsApp Group saya gunakan sebagai sarana komunikasi dan pendukung pembelajaran. Adapun rancangan bobot penilaiannya terdiri dari sikap 5%, keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 15%, dan UAS 20%. Selanjutnya, selamat menyaksikan proses pembelajaran mata kuliah Strategi Pengembangan Kognitif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang buat semuanya. Terima kasih telah hadir hari ini. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita, Ibu akan mengabsen teman-teman semuanya. Dinar Eka hadir. Oke. Fitra Nurwahyuni. Oke, thank you. Woode Meli Damayanti. Oke. Siti Zuhrina. Oke. Reta Anugrah. Oke, thank you. Semuanya hadir ya. Baik. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, Ibu sebelumnya kan kalau teman-teman masih ingat, kita sudah membahas tentang perkembangan kognitif menurut Piaget. Ada kemarin kita membahas di usia 0-2 tahun masuk di usia sensori motor, dan ke 2 sampai 7 tahun masuk di praoperasional, dan 7 sampai 11 tahun itu masuk di praoperasional. Baik, di sini kita akan masuk ke bagian cara berpikir anak usia dini. Tentunya di sini kita hanya akan membahas di usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Yang kita akan membandingkan bagaimana sih cara berpikir anak usia dini ini menurut Piaget dan menurut Vygotsky. Seperti yang teman-teman lihat di sini, sebelum kita memulai melihat antara cara berpikir anak usia dini 4-5 tahun dan 5-6 tahun, saya ingin sedikit memberikan studi kasus buat teman-teman. Nah, menurut Anda, seorang anak di usia 4-5 tahun ingin mengambil mainan kesukaannya yang diletakkan di rak tinggi, yang tertinggi, yang ada di luar jangkauannya. Pertanyaannya, nah, apa yang akan dilakukan anak ini? Saya, Bu. Oke, boleh? Kemungkinan anak akan mencoba melompat, meminta tolong orang dewasa, Oke. dan mencoba meraih langsung. Mencoba untuk meraih? Langsung. Oke. Boleh, tapi Ibu pengen lihat pendapat dari yang lainnya. Ada yang mau memberi pendapat? Saya, Oh, oke, boleh. menurut saya anak bisa mencari alat bantu seperti kursi. Seperti pakai alat bantu ya, menggunakan kursi. Boleh. Oke, kita tampung jawabannya Siti dan jawabannya Vina. Baik, sebelum kita membahas tentang jawabannya teman-teman, kita lanjut dulu. Kita akan melihat, kita akan menganalisa apakah jawaban Siti dan Vina itu masuk di kategori usia berapa. Oke, di sini kita akan membahas cara berpikir anak usia dini yang cara berpikir anak usia 4-5 tahun menurut Piaget. Dimana kalau teman-teman lihat di situ, yang pertama adalah berpikir kognitif, berpikir intuitif. Gitu. Baik, di mana usia 4-5 tahun berpikir intuitif ini, di mana anak mampu menyelesaikan masalah berdasarkan nalurinya. Gitu. Bukan logika sistematis, cenderung melompat atau meminta maaf. Oke. Nah, di sini di berpikir intuitif yang dilakukan anak adalah ketika dia melihat suatu keadaan, dia tidak memikirkan ketika saya melakukan ini apa yang akan terjadi pada saya. Tidak, yang dia lakukan adalah itu nalurinya. Oke, yang dia tahu bahwa saya mau ambil, saya mau melakukan. Logika di sini belum masuk gitu. Nah, kalau kedua egosentrisme di situ. Bagian egosentrisme, kesulitan melihat sudut pandang orang lain, di mana sulit paham mengapa anak-anak lain juga ingin mainan yang sama. Di sini bukan berarti bahwa egosentrisme itu karena seluruh anak-anak itu memiliki sifat egosentrisme, tidak. Tapi memang di saat ini karena logik mereka belum aktif, sehingga mereka belum menyadari apa yang mereka lakukan, dan mereka juga tidak menyadari kenapa orang lain ingin melakukan hal yang sama. Mereka belum masuk ke tahap kenapa, belum kayak gitu. Nah, bagian ketiga itu masuk ke belum paham tentang konservasi. Di sini anak menilai jumlah atau kuantitas atau banyaknya itu suatu benda hanya berdasarkan tampilan visual. Ya, di sini bukan berdasarkan logika bahwa jumlah tetap sama meski bentuknya berubah. Ibu kasih contoh. Baik. Nah,
contoh tadi yang kasus mainan rak tadi, kasus pertama di sini, anak usia ini cenderung langsung melompat atau minta bantuan. Mereka tidak melakukan dulu uji coba mau mengambil belum. Mereka taunya aku pengen ngambil nggak bisa, ya udah aku mau ngambil sendiri atau meminta pertolongan orang lain. Oke. Nah, ini tadi minta maaf, sorry. Oke, Ibu akan memberikan contoh tentang belum memahami tentang konservasi. Nah, ketika anak diberi air di takaran yang sama, di tabung yang sama, kemudian oleh orang dewasa diberi air yang sama takarannya tadi itu dimasukkan ke corong yang lebih tinggi atau yang lebih panjang gitu. Di sini anak akan mengalami kebingungan kayak gitu. Nah, di situ orang dewasa akan bertanya, menurut anak ya, kita masuk ke usia 45 tahun nih. Menurut kamu, mana air yang lebih banyak? Menurut teman-teman apa yang akan dijawab sama anak? Yang dicorong mana? Ini dua-duanya? Yang lebih tinggi. Masa iya? Coba kita lihat. Ya. Anak akan melihat menunjuk yang lebih banyak adalah dicorong yang paling tinggi karena tadi mereka untuk pemahaman konservasi mereka baru melihat suatu logik itu ketika melihat visualnya. Oke ya? Oke. Nah, tadi kita membahas tentang cara berpikir anak usia 4-5 tahun, di mana masuk praoperasional awal. Sekarang masuk ke 5-6 tahun, itu ada praoperasional lanjut, gitu. Seperti yang teman-teman lihat di sini, yang pertama adalah berpikir transduktif, di mana anak mulai memahami sebab akibat sederhana. Nah, contohnya itu ya kalau balok jatuh, nah mereka langsung tahu. Oh, kok baloknya jatuh lagi? Oh, mungkin baloknya terlalu berat ke kiri. Oh, mungkin baloknya berat ke kanan. Atau baloknya di bawah kecil, di atas gede. Gitu. Di sini mereka sudah memiliki logik meskipun masih sederhana. Cara berpikir yang kedua di sini anak sudah mempunyai kemampuan klasifikasi dan seriasi gitu. Nah, kalau lihat anak di sini mulai bisa mengelompokkan objek berdasarkan bentuk, warna dan atau ukuran. Sedikit Ibu menjelaskan kalau klasifikasi di sini contohnya itu seperti anak mampu melihat warna biru nanti ditaruh di bagian biru, warna hijau ditaruh bagian hijau. Kalau seriasi, anak itu sudah mampu melihat mengelompokkan dari yang kecil ke besar, ya, dari yang pendek ke panjang, ya kan, dari kecil ke besar. Dari yang kecil ke yang besar kayak gitu. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah trial and error, di mana anak sudah menghadapi tantangan dengan mencoba berbagai cara hingga berhasil. Di sini usia ini mereka sudah tidak lagi minta pertolongan, mereka akan mencoba dulu. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua gagal, percobaan ketiga gagal. Karena masih praoperasional lanjut. Nah, pas kegagalan ini, disinilah fungsinya kita sebagai orang dewasa, orang tua atau guru, gitu. Nah, ini dikaitkan dengan kasus yang pertama tadi. Nah, anak usia ini akan mencoba beberapa strategi. Dia coba dulu nih beberapa kali sebelum berhasil. Oke, sebelum kita lanjut ke yang tahap berikutnya, Ibu mau kembali bertanya pada Siti ya. Tadi jawabannya Siti seperti apa, Dek? Tentang? Tadi jawaban saya itu seperti kemungkinan anak akan mencoba melompat, meminta tolong orang dewasa, dan mencoba meraih langsung. Nah, pertanyaannya Ibu, menurut Siti, itu masuk di cara berpikir anak usia 4-5 tahun atau 5-6 tahun ya? 4-5 tahun. Iya, tepat. Gitu. Karena di sini yang dijelaskan oleh Siti bahwa di situ anak masih bagaimana cara meraih, bagaimana cara
mengambil tanpa bantuan karena belum berpikir logik atau meminta. Oke. Thank you ya. Oke, sekarang Ibu penasaran tadi dengan Vina, tadi jawabannya apa, Dek? Jawaban saya, menurut saya, cara berpikir anak usia 5-6 tahun. Oke. Jadi itu masuk di cara berpikir anak usia 5-6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Anak bisa mencari bantuan alat seperti kursi. Oh, mencari bantuan seperti kursi. Jadi masuk di. Oke, baik. Thank you Vina. Ya, itu masuk di anak usia 5 sampai 6 tahun dan dia masuk di berpikir transduktif. Oke, thank you ya. Berarti di sini teman-teman udah mulai paham nih. Oke. Baik, kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sebelum saya membahas ke selanjutnya, di sini saya ingin di sini saya ingin teman-teman sedikit membahas. Di sini nanti kita bagi kelompok ya. Di sini setelah nanti di kelompok saya minta teman-teman melihat soal di sini ya, ada sedikit kita membahas tentang kasus anak usia 5-6 tahun. Baik, seorang anak usia 5-6 tahun kesulitan menyusun balok menjadi menara tinggi karena baloknya selalu roboh gitu. Nah, diskusikan dalam kelompok kalian ya, berdasarkan teori Piaget yang baru kita bahas sebelumnya, menurut kelompok Anda, bagaimana pola pikir anak ini saat mencoba menyusun balok? Oke, saya kasih waktu teman-teman selama 2 menit. Silakan. Waktunya selesai ya. Sekarang kita akan membahas lagi tentang bagaimana menurut kelompok Anda pola pikir anak saat mencoba menyusun balok yang jatuh terus. Kelompok mana yang sudah mempunyai jawaban? Ya, Bu. Oke, boleh? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dan di mana menurut kelompok kami, anak ini akan terus mencoba menyusun meskipun sudah beberapa kali roboh. Ini sesuai dengan tahap perkembangan anak usia 5-6 tahun, yang di mana seperti sudah dibahas tadi, trial and error, di mana anak ini akan terus mencoba meskipun di mana dia belum langsung menyerah, tetapi belum mengubah strateginya di awal. Mungkin percobaan keempat atau kelima kali anak ini menyadari bahwa dia harus menyusun balok yang besar terlebih dahulu. Baik, itulah hasil kelompok kami. Oke, terima kasih. Oke, saya pengen dengar pendapat dari kelompok lain. Ada yang mau membahas? Boleh dari kelompoknya Adriani? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kalau kami melihat dari sisi klasifikasi, boleh. Anak usia dini mulai bisa membedakan ukuran balok. Jadi mungkin dia akan mulai menilai balok besar dan kecil sebelum menyusun. Meskipun belum sepenuhnya konsisten menaruh yang besar ke bawah, hal ini juga menyambung ke konsep seriasi yang tadi dijelaskan. Baik, dari kedua jawaban kelompok bisa kita simpulkan jawaban kelompok pertama itu mengambil dari dari tahap trial and error gitu ya. Sedangkan kalau dari jawaban kelompoknya Adriani itu membahas tentang klasifikasi. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas setelah hasil dari pembahasannya kita tentang cara berpikir Piaget dan Vygotsky. Nah, dari hasilnya mereka di sini dapat kita simpulkan bahwa antara individual cara berpikir individual dan cara berpikir dari bantuan
dari orang yang lebih dewasa tidak berdiri sendiri. Mereka sama-sama kedua teori ini itu saling mendukung, di mana ada kemampuan anak berpikir sendiri dan ada anak yang harus berpikir dengan bantuan orang yang lebih dewasa. Terima kasih teman-teman. Minggu depan kita akan lanjut menyusun dan mendesain bagaimana sih perkembangan cara berpikir anak, mendesain pembelajaran untuk menurut Piaget dan Vygotsky. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.